Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam pertama di tahun baru, malam Jumat ya. Alhamdulillah kita masih panjang umur, masih bisa ketemu dengan tahun baru ini. Sesuai dengan doa kita di akhir tahun, minta kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni. Mudah-mudahan kita sudah bersih, sudah kembali fitrah ya. Dan juga kita mohon pada Allah supaya amal ibadah kita diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin, hari ini kita masih akan bahas tentang masalah sholat Jumat ya. Yaitu yang akan kita bahas malam hari ini adalah arkanu khutbatil Jum'ati wa syurutihima. Rukun-rukun dua khutbah Jumat dan syarat-syaratnya ya. Qala Syekhul Musannifi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharini amin. Wa bihi wa ilaihi qala bismillahirrahmanirrahim arkanul khutbataini khamsatun. Rukun-rukun khutbah ada dua, ada lima khamsatun ya. Yang pertama hamdullahi fihima. Ketika menyampaikan khutbah Jumat, baik khutbah pertama maupun yang kedua, harus didahului dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, boleh panjang, boleh pendek. Yang punya ada kalimat fala budda min lafzi alhamdu, dan harus menggunakan kalimat alhamdu. Alhamdulillah. Au mastuqqa minhu, atau yang diambil akar katanya dari puji-pujian ini. Karena itu wala yakfi asyukru lillah, tidak cukup hanya mengucapkan asyukru lillah, enggak cukup ya. Yang pertama, yang kedua adalah as-salatu 'alan nabi fihima bi ayyi sighatin. Membaca salawat kepada nabi di dua khutbah kita itu, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua itu. Wala yakfi, dan tidak sah atau tidak cukup kalau kita hanya mengucapkan rahimallahu Muhammadan, enggak cukup ya. Au sallallahu alaihi, pakai domir juga enggak, harus pakai Muhammad ya. Jadi walaupun pendek enggak apa-apa ya, yang penting sholawat bi ayyi sighatin ya. Allahumma sholli ala Muhammad juga ada cukup ya. Yang ketiga al-wasiyatu bit taqwa fihima. Ketika khutbah baik yang pertama maupun yang kedua harus ada wasiat takwa, yang menyampaikan wasiat atau nasihat tentang bertakwa. Wahya imtithalu awamirah wajtinabu nawahihi. Yang berkaitan dengan takwa ini adalah intinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Imtithalu awamrillah wajtinabu nawahihim. Fala budda minal hissi ala ta'ati, dan harus disampaikan agar jamaah itu bersemangat untuk melakukan taat kepada Allah. Awizajri anil ma'asyati, atau mengingatkan supaya menjauhi larangan-larangannya, berbuat dosa, berbuat maksiat. Wala yakfi tahdhiru minad dunya, dan tidak boleh, tidak cukup
hanya nasihat tentang urusan dunia, ya. Yang ketiga, yang keempat, qiraatu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma, harus dibacakan ayat-ayat daripada ayat-ayat Quran di salah satu khutbah yang dua itu. Tapi di sini katakan wa afdalu an takuna fil khutbatil ula, dan yang afdalnya dibaca ayat Quran itu di khutbah yang pertama, ya. Pokoknya dibaca apakah awal atau akhir gitu. Wasyartul ayati, dan syarat membaca ayat Quran itu adalah antakuna mufhimatan, dibacanya ayat itu yang bisa dipahami, ya. Jadi yang sempurna maksudnya. Ayat mufhimatan kamilatan inda Ibni Hajar, ya. Dibaca ayat itu yang bisa dipahami dan sempurna satu ayat, ya, tidak sebagian ayat. Itu menurut Ibnu Hajar. Wa indar Ramli, adapun Imam Ramli, yakfi walau ba'du ayatin, cukup walaupun hanya sebagian daripada ayat. Idza kanat mufhimatan, jika ayat itu bisa dipahami gitu.